Kaderisasi Wilayah FTTM 2020. Halo semuanya, kembali lagi ke segmen podcast kali ini yang bertema Project Initiation. Nah, pada tema podcast kali ini kita kehadiran beberapa kakak-kakak yang akan berbagi cerita mereka terkait tema yang satu ini nih. Nah, sebelumnya boleh kali ya kita semua pada kenalan satu sama lain kayak gitu. Nah, sebelumnya perkenalin nama aku sebagai moderator pada podcast kali ini, Zafira Nuraini dari TA18. Nah, dan aku akan memperkenalkan kakak-kakak narasumber pada podcast kali ini. Oke, yang pertama mungkin dari Kak Wira mungkin boleh memperkenalkan diri dulu. Oke, tapi sebelum perkenalan mungkin aku mau bilang makasih dulu buat panitia Kadil FTTM 2019 karena di tengah pandemik ini kalian masih mau peduli dengan adik tingkat kalian. Aku bangga banget sama kalian dan aku harap anak FTTM 2019 juga bisa bersyukur punya kakak tingkat seperti kalian. Perkenalkan, nama aku Wiranti Praganing Mandira. Orang-orang biasa panggil aku Wiran. Aku mahasiswa tingkat akhir semester 8 di Teknik Perminyakan ITB. Doain aja semoga aku cepat lulus dari kampus Gajah ini dan segera dapat kerjaan. Di sini sebenarnya aku diminta sharing mengenai project yang lagi aku jalani, nanti mungkin bakal aku jelasin lebih lanjutnya. Oke, makasih Kak Wira buat perkenalan awalnya ya. Kemudian boleh selanjutnya buat Oda memperkenalkan diri dulu sebagai narasumber kita juga. Oke, halo semuanya. Sekali lagi juga mau bilang makasih kepada panitia udah ngundang aku. Jujur mungkin FTI nggak sekeren FTTM ya, jadi kita nggak ada kayak gini-ginian. Jadi kayak honestly kayak ya udah nih baru pertama kalinya aku diajak diskusi untuk mengenai hal kayak gini juga oleh fakultas lain. Nah, perkenalkan lagi aku Oda. Aku dari Teknik Kimia ITB 2017. Oke, makasih buat kakak-kakak yang udah memperkenalkan diri secara singkat juga. Tapi di sini kita juga pengen nih, sebenarnya kita di sini tuh pada penasaran gitu. Kakak-kakak ini tuh datang dari mana kayak gitu. Maksudnya di sini kakak-kakak di sini tuh background-nya itu dari mana kayak gitu. Kenapa kok kita bisa mengundang kakak-kakak ini di tema podcast kali ini yaitu Project Initiation. Nah, kira-kira kakak-kakak ini tuh pernah ngikutin atau membuat atau memiliki suatu project apa kayak gitu. Mungkin boleh dikenalin ke kita kayak gitu sebagai awalan. Dan mungkin bisa dimulai dari Kak Wira dulu. Oke, jadi aku di sini sebenarnya diminta sharing mengenai project yang lagi aku jalanin. Namanya tuh Harap-Harap Kecil. Jadi Harap-Harap Kecil ini merupakan sebuah social project, bentukannya berupa platform, tujuannya untuk meningkatkan mental health awareness warga Bandung sendiri melalui berbagai program. Ada program peer counseling, mini discussion, support group, roadshow anti-bullying, dan juga social media campaign. Mungkin ada beberapa orang yang penasaran gitu, kenapa namanya Harap-Harap Kecil sih? Karena to be honest, aku berdoa semoga platform ini bisa menjadi harapan-harapan, meskipun kecil, yang selalu ada di setiap benak orang-orang yang sedang berjuang melawan stigma penyakit mental di negeri ini. Itu sih kalau dari aku. Oh ya, makasih nih buat Kak Wira yang udah memperkenalkan tentang harap-harap kecilnya ini, dan boleh kali ya kalau saya nyebutnya jadi Kak Wira dari harap-harap kecil karena biar terngiang-ngiang terus. Dan selanjutnya boleh buat Kak Oda memperkenalkan dari mana nih Kak Oda kayak gitu. Silahkan Kak Oda. Oke, halo semuanya lagi. Jadi aku Oda, dan aku kali ini diminta sharing juga sama kayak Kak Wira mengenai social project yang aku inisiasi. Jadi social project yang aku inisiasi ini namanya Says to Box at sctb.id di Instagram. Jadi kalau Says to Box ini itu adalah suatu kayak ke project sosial yang merupakan kayak perpustakaan keliling gitu. Jadi kita punya perpustakaan, nah kita keliling, tapi kelilingnya itu keliling panti-panti asuhan di Bandung. Kenapa? Karena masih banyak banget anak-anak Indonesia tuh yang sangat ingin belajar dan sangat suka membaca, tapi mereka tuh nggak punya akses untuk itu. Jadi panti-panti asuhan, dan sekarang kita 100 buku di panti asuhan di perpustakaan kita.
Dan selain meminjamkan buku ke anak-anak juga, kita banyak aktivitas lain seperti pendidikan karakter, soft skill enhancement untuk anak-anak juga, dan mengajar mereka untuk bermimpi besar. Itu aja sih dari aku. Wah, makasih buat Kak Oda dan juga Kak Wira yang udah memperkenalkan tentang lembaga atau mungkin apa ya bisa nyebutnya lembaga mungkin ya, lembaga masing-masing yang udah dibentuk gitu, dan keren banget sih ada harap-harap kecil sama say yes to book. Say yes to book ya, bener nggak Kak Oda? Bener ya. Keren banget sih, maksudnya kayak ini suatu langkah dari seorang mahasiswa keluar kayak gitu loh, kayak termasuk masih jarang sih sebenarnya. Nah, di sini kan kita masih termasuk masih ini ya agak jarang gitu waktu ngedengarnya ini. Nah, kira-kira boleh nggak kakak-kakak sekalian tuh berbagi juga tentang pengalaman dalam merintis project ini kayak gitu, mungkin latar belakangnya, terus atau idenya itu kenapa pengen buat project ini kayak gitu, dan proses inisiasinya tuh seperti apa kayak gitu, kok akhirnya tuh berani buat ngebuat si project ini. Siapa tahu mungkin buat para pendengar podcast ini suatu saat jadi berani gitu gara-gara ngedengerin kakak-kakak ini. Dan boleh ya dimulai dari Kak Oda dulu, silahkan Kak Oda. Oke, jadi sebenarnya quite interesting sih gimana mulai project ini. Jadi kayak aku harus nyeritain background aku sedikit sih. Jadi dulu tuh aku SMP SMA di US, di Amerika selama 4 tahun. Ya kan, terus aku balik ke Indonesia, aku bete banget, aku nggak suka di Indonesia, aku kayak, ngapain, gue pengen cepet-cepet keluar, so aku apply ke semua universities, nggak suka sih, banyak universities States, dan thankfully aku keterima di beberapa universitas aku. Nah, itu tuh aku super happy, right? Nah, terus aku juga apply ke ITB, jadi kayak waktu itu aku coba di ITB, dan ternyata aku masuk juga. Nah, one day before aku tuh memutuskan aku mau kuliah tetap ke US atau ke ITB, aku ikut. Jadi mama tuh punya sama kayak aku perpustakaan keliling ke panti asuhan, dan aku ikut. Dan di sana tuh aku melihat banget bahwa emang banyak sekali anak-anak yang masih kurang mampu untuk mendapatkan education. Selain education tuh masih banyak banget kesenjangan sosial. Kayak ada beberapa anak yang tunarungu, mereka tuh pintar banget, tapi karena nggak ada akses ke pendidikan yang layak, atau nggak ada akses ke infrastruktur yang baik, mereka tuh nggak bisa belajar dengan baik. Padahal mereka senang belajar. Nah, karena beberapa hal kayak gitu, aku jadi kayak, maybe I should stay here, maybe I should go to ITB. Karena mungkin, dan menurut aku ya, gara-gara pengalaman 1 hari itu aku di panti asuhan itu membuat aku untuk memutuskan aku ITB, dan itu membuat aku tuh sekarang untuk membuat series books ini sih sebenarnya. Jadi kepada hobi, dan emang gara-gara aku tergerak di bidang education itu. Gitu sih sebenarnya. Kalau misalnya background kenapa aku mau buatnya. Gitu. Oke, makasih Kak udah kayak pengalamannya keren banget nih. Karena hobi dan kayak keresahan pribadi ya melihat kondisi di Indonesia jadi akhirnya tergerak gitu. Nah, keren nih, bisa jadi suatu acuan nih buat kita ini sebagai pendengar juga buat lebih berani gitu atas keresahan yang mungkin sering kita alami buat ngebuat project-project lain kayak gitu. Nah, tapi penasaran juga nih sama Kak Wiran kayak gitu. Gimana nih Kak Wiran buat project-nya, dan penasaran jadi kenapa nih Kak Wiran mau ngebuat harap-harap kecil ini kayak gitu. Idenya kenapa dan gimana nih Kak proses inisiasinya? Oke, silahkan Kak Wiran. Mungkin dari background-nya dulu, terus prosesnya kali ya. Kalau dari background, to be honest, aku sejak SMA menyadari bahwa ada suatu hal yang benar-benar bisa membuat aku bahagia. Dan salah satunya itu adalah ketika aku bisa berbagi dan bermanfaat untuk orang lain. Makanya ketika aku decide kuliah di ITB, aku ikut banyak banget kegiatan volunteer. Jadi kalau misalnya ada organisasi ini ada oprek volunteer, aku daftar. Dari ngebantuin
pedagang asongan, ngajar di gunung, terus lagi jadi takjil giver waktu puasa. Aku ikutin semua karena aku merasa bahagia ketika aku bisa melakukan itu. Hingga akhirnya ada suatu momen di mana ketika aku daftar volunteer, aku nggak diterima karena katanya kuotanya terbatas. Terus misal aku tertarik nih dengan suatu event yang ada seru nih kegiatan sosialnya, tapi ternyata letaknya jauh. Atau kalau misalnya ada yang dekat, nabrak sama jadwal UTS. Nah, excuse inilah yang membuat aku sempat jauh dari kegiatan sosial. Dan aku ngerasa aku kosong banget saat itu. Hingga akhirnya di akhir tahun 2019, aku ngerasa kangen juga ya ngelakuin hal-hal kayak gitu. Kira-kira apa yang harus aku lakuin? Kemudian daripada aku capek-capek nyari kira-kira social project apa sih yang lagi open volunteer, apa sih yang kira-kira sesuai jadwalnya sama aku, why don't I just create my own social project gitu kan. Akhirnya dari situlah aku merasa kayaknya aku perlu deh ngebuat ini sendiri sehingga aku nggak perlu ribet-ribet lagi. Karena memang kalau dipikir-pikir, segala inovasi, inisiasi, itu dimulai dari rasa nggak nyaman dan juga keterbatasannya nggak sih? Misalnya, ya mungkin kalau kaki kita itu nggak punya batasan kecepatan dan badan kita nggak ada batasan energi, mungkin motor tuh nggak pernah ada. Jadi maksud aku ngomong ini adalah ketika suatu hari kalian menemukan obstacle, nemuin masalah, jangan lari dari masalah itu. Coba cari solusinya atau buat solusinya. Nah, pemikiran itu yang aku harapkan bisa ada di anak-anak FTTM 2019 atau pendengar lainnya ketika mereka ingin menjadi inisiator. Mungkin itu latar belakangnya kenapa aku pengen ngadain sebuah social project. Terus, kenapa sih bisa lahir harap-harap kecil ini gitu? Nah, setelah aku berkeinginan untuk membuat social project tadi, aku pikir kira-kira isu apa sih yang bisa aku bawain saat ini. Waktu itu aku cerita lah sama sahabatku namanya Kiki dari Farmasi ITB. Terus karena background kami yang sama-sama sebenarnya tidak sedikit dikelilingi oleh orang-orang yang punya masalah kesehatan mental, dan juga hasil analisis kondisi kami yang melihat bahwasannya badan-badan yang inklusif di Bandung yang mengangkat isu kesehatan mental itu cuma sedikit banget dibanding di Jakarta, aku dan Kiki jadi tergerak untuk mengangkat isu ini sebagai isu di proyek sosial kita. Mungkin kayak gitu sih, kalau background-nya kenapa bisa terlahir harap-harap kecil tadi. Oke, makasih buat Kak Wiran. Tapi ini agak jadi pengen nanya nih Kak, boleh nggak? Jadi Gimana? Kak Wiran tuh tadi bilangnya tuh sukanya tuh kegiatan yang sosial, kayak berbagi, kayak kalau misal ada buka puasa, berbagi kayak buat buka puasa yang kayak gitu. Terus kenapa nih Kak, kok sampai akhirnya membuka si project ini tuh ke arah yang tentang kesehatan mental gitu Kak? Kan soalnya kayak mungkin arahnya agak beda ya gitu, kayak sasarannya kayak gitu. Itu kenapa nih Kak? Apakah karena mungkin lingkungan di ITB-nya atau seperti apa? Boleh kali Kak? Oke. Jadi sebenarnya yang membuat aku bahagia tadi adalah kegiatan ketika aku bisa bermanfaat. Dan bentuk dari bermanfaat itu bisa macam-macam kan. Yang jelas aku pengen ngadain suatu social project, ingin berbagi ke society, ingin memberi sesuatu lah ke society. Kira-kira apa sih yang paling kira-kira dibutuhkan di society ini? Nah, itu aku brainstorming. Ya, dimulai dari pertama, yang aku bilang tadi, aku dikelilingi oleh beberapa orang yang mungkin punya masalah akan hal itu. Dan aku ngerasa, kenapa selama ini aku diem aja? Aku ngerasa kayaknya perlu deh buat suatu gerakan yang bersifat inklusif, yang bisa mewadahi orang-orang yang membutuhkan itu tadi. Yang kedua, yang aku lihat tadi juga, di Bandung, kegiatan-kegiatan kayak gini ini masih sepi dibandingin kalau di Jakarta. Ya udah, gimana kalau kita ramein aja, kita adain aja proyek sosial kayak gini. Terus aku lihat lagi di ITB tuh sebenarnya banyak banget ya wadah-wadah. Memanah aja ada, bikin komik aja ada. Tapi wadah yang bersifat psikis, yang fundamental banget buat kehidupan kita, itu nggak ada yang bersifat inklusif. Adanya ya kayak konseling sama psikolog, tapi nggak ada loh yang bersifat inklusif kayak suatu unit atau organisasi atau ya platform ini tadi. Itu alasannya kenapa aku pengen banget ngebuat suatu pergerakan di bidang kesehatan mental tadi.
Oke Kak, makasih buat jawabannya, udah lumayan menutup penasaran nih. Nah, cuma ada yang mungkin masih kalau dari kita nih udah mungkin ada yang punya ide pengen bikin project gitu, kadang udah ada nih idenya, pengen-pengen aja nih, tapi tuh kadang kita masih bingung kayak gitu, waktu mau bikin project kayak gini tuh, kita butuh bantuan dari pihak luar nggak sih? Atau mungkin ada kerjasama atau ya udah, kan nggak mungkin bentuk suatu project sendirian kayak gitu, bikin sosmed kayak cuma bikin sosmed atau apa kayak gimana gitu. Nah, ada nggak sih langkah-langkah yang mungkin, Kak Wiran ataupun Kak udah lakuin waktu pertama kali bikin project kakak-kakak masing-masing nih? Kayak mungkin kerjasama dengan pihak mana atau minta bantuan dengan mana, kayak gitu. Dan boleh kali, dari Kak Uda dulu? Silahkan Kak Uda. Oke, jadi waktu pertama kali aku mau buat Says to Books ini, aku banyak konseling ke mamaku, soalnya yang ngejalanin sebelumnya tuh mamaku. Nah, terus aku juga sempat benchmarking, sempat nanya-nanya ke beberapa organisasi perpustakaan lainnya, kayak Taman Bacaan Pelangi, Bookish Indonesia, beberapa organisasi yang emang bergerak di bidang pendidikan dan literasi. Jadi, aku sempat lah maksudnya ngajak-ngajak ngomong sama mereka juga, mengetahui keresahan mereka juga untuk kayak kayak untuk kayak make sure kayak sebenarnya apa sih yang salah di bidang pendidikan itu, apakah prasarana-sarananya atau sistemnya segala macam hal yang kayak gitu. Nah, setelah aku ngobrol-ngobrol, kan dia berangkat dari hobi juga kan, setelah aku ngobrol-ngobrol dan aku merasa kayak I'm doing the right thing gitu kan, aku sebenarnya ngajak teman sih, aku jujur kemarin ngajak teman, aku bilang hey guys, aku punya perasaan ini, dan ternyata mereka punya perasaan yang sama juga sama kayak aku. Dan kita cuma bertiga, sekarang kita udah ber-13. Jadi awalnya tuh cuma bertiga, literally kita ngerjain semua apa-apa tuh bertiga dulu. Kayak kita bener-bener kayak ngerjain, even programnya sendiri tuh kita ngelakuin bertiga. Visit ke tempat pantinya juga bertiga gitu. Nah, tapi akhirnya setelah lama-lama, karena kita ya maksudnya anak-anak kuliah pasti sibuk banget, jadi kita expand timnya, kayak gitu. Tapi but then again, kita in the process of creating developing that team itu kita juga udah harus ada yang namanya visi misi dan kayak how do you say it, like kayak guidelines tentang organisasinya sendiri, what do we do gitu. Tapi juga ketika kamu mengerjakan suatu project, misalnya kayak ya udah aku mulai ini sebagai suatu perpustakaan keliling kan, konsep aku tetap itu. Tapi juga bisa jadi kayak ini tuh trial and error juga, bisa jadi setahun kemudian keresahan di dunia pendidikan udah bukan yang enggak itu lagi gitu. Jadi kayak tetap aku harus fleksibel dengan segala changes di bidang yang aku concern itu. Gitu sih sebenarnya. Oke, makasih Kak udah buat ya tentang lika-likunya lah perjuangannya ngebentuk si project Kak Uda ini. Nah, tapi mau tanya nih Kak, buat Kak Uda, butuh waktu berapa lama nih Kak? Dari awal punya ide itu sampai akhirnya detik ini mungkin udah berapa tahun kayak gitu? Boleh kali Kak Uda cerita sedikit? Silahkan. Oke. Oke, jadi kalau aku tuh udah dari 2018 ya. Jadi 2018 kita mulai, tapi itu cuma sekedar hobi. Jadi kayak kita nggak jarang nge-post di Instagram. Kita kayak cuman ya udah introduction doang, tapi kita kayak ngerjain sendiri gitu sih jatuhnya. Kayak not as aktif karena kita lebih ya udah action aja, kerjain sendiri kayak gitu. Nah, sekarang itu udah berapa tahun ya? Dua tahun ya, hampir 2 tahun. Jadi kayak aku mulainya tuh sekitar September 2018, jadi udah hampir 2 tahun. Dan perkembangannya kalau sekarang aku bisa bilang aku udah punya sekitar, jadi kayak Says to Book sekarang udah punya 4 panti binaan di Bandung. Total anak yang udah kita impact itu sekitar 150 anak. Total buku yang kita punya di perpustakaan juga 800-an buku, dan itu full dari donasi dari individu maupun organisasi. Nah, organisasi yang udah kita partner itu ada Gramedia, jadi kita udah dapat buku di Gramedia, dan bahkan waktu itu diundang untuk acara openingnya Gramedia. Jadi kita sempat ngasih beberapa kata-kata di Gramedia juga. Terus kita udah partner sama PT Paragon, beberapa organisasi kayak social design, dan sekarang juga sempat kita udah pernah collab sama sama himpunan juga di ITB. Jadi kayak lumayan sih waktunya
1,5 tahun sih, aku kira-kira seperti itu. Tapi perkembangan yang cepat bangetnya tuh baru tahun 2019 kemarin sih. Jadi kayak awal-awal 2018 itu masih mencoba untuk memperbaiki tim, masih mencoba untuk make sure that we're doing as right, ngekaji ulang lagi tujuan-tujuan kita, dan everything like that, gitu. Oke Kak, udah makasih buat jawabannya. Wah, lumayan ya, berarti udah hampir 2 tahun dan perjalanannya pasti ini keren banget sih. Jadi andaikan ini langsung pasti berasa lebih seru sih. Tapi mungkin kita bisa berpindah sebentar ke Kak Wiran. Jadi boleh kali ya Kak Wiran mau tanya-tanya sama mungkin sama Kak Oda. Waktu Kak Wiran itu pertama kali ngebentuk proyek Kak Wiran, harap-harap kecil ini, Kak Wiran nge-guide siapa aja sih mungkin? Atau ada kerjasama juga kayak Kak Oda yang misal sama Gramedia atau kayak gimana? Oke, silahkan Kak Wiran. Oke, jadi bisa dibilang harap-harap kecil ini masih baru banget. Aku mulai inisiasi itu sejak 18 Desember 2019, jadi baru banget, dan kita baru mulai kegiatan juga di awal Januari 2020. Hal pertama, kalau ditanya prosesnya, hal pertama yang aku lakuin adalah tadi, aku brainstorming bareng teman aku, kira-kira isu apa sih yang harus diangkat. Setelah aku tahu tuh isu apa yang diangkat, selanjutnya aku ajak teman-teman yang juga punya semangat yang sama. Nah, sistemnya waktu itu aku dan teman aku, Kiki tadi, melakukan kayak gerilya gitu. Kita nanya-nanyain siapa sih orang yang kira-kira tertarik dengan isu kesehatan mental juga dan mau berkomitmen untuk proyek sosial ini. Dan alhamdulillah kami menemukan sekitar 16 orang baik yang kemudian sekarang jadi tim kami. Habis itu setelah aku udah dapet nih tim aku, orang-orang yang mau sama-sama membangun proyek sosial ini, aku dan Kiki menentukan job desk yang jelas serta struktur kepengurusan dari harap-harap kecil tadi. Jadi dari 16 orang itu terbagi ke ada ketuanya, aku, ada vice aku yaitu Kiki, terus kita juga bagi ke tim ada konten, event, terus kita juga punya tim eksternal dan juga peer counselors kami. Nah, setelah kita udah punya nih job desk yang jelas, selanjutnya kita ngapain sih gitu kan. Selanjutnya kita nge-breakdown detail kegiatannya kita mau ngapain aja. Dimulai dari latar belakangnya, kita harus punya latar belakang yang sama, kenapa kita harus ngadain proyek sosial ini. Yang kedua, kita harus punya visi dan misi yang jelas. Yang ketiga, kita harus punya indikator keberhasilan. Proyek kita dikatakan berhasil dan gagal itu kalau apa. Terus selanjutnya, kita ngebuat timeline atau schedule yang menjadi acuan gerakan sosial kita ini bakal gimana. Dan yang terakhir, kita juga nentuin budgetnya. Jadi budget ini penting banget untuk mengetahui kira-kira kita butuh berapa untuk ngeran proyek ini dan kira-kira fundingnya dari mana aja. Terus akhirnya kita buat proposal, kita ngajuin ke orang-orang. Terus dan yang terakhir setelah kita mendetailkan kegiatan tadi, kita buat si strategi marketing tadi. Kita lewat Instagram sih, namanya harap-harap kecil. Di situ marketing strategi kita berjalan di Instagram. Nah, kalau untuk partnership, menurut aku tuh penting banget ya, apalagi buat suatu platform yang baru, project yang baru kayak harap-harap kecil ini, penting banget untuk melakukan partnership dengan komunitas atau organisasi lain yang lebih berpengalaman, sehingga kita selain bisa branding juga, kita bisa dapat masa dari komunitas-komunitas lain. Nah, kalau sejauh ini harap-harap kecil alhamdulillah udah partnership sama ada komunitas support group namanya Teman Tenang, terus ada juga namanya Bipolar Care Indonesia. Sejauh ini itu sih. Oh ya, sama beberapa himpunan juga, salah satunya Patra. Paling itu sih. Oke, makasih nih buat Kak Wiran sama Kak Oda yang udah menjawab tentang proses perintisan proyek harap-harap kecil dan juga Say Yes to Book juga nih. Nah, tadi udah dijelasin juga tentang latar belakang idenya, proses inisiasinya juga, gimana awal nemuin ide sampai akhirnya proyek ini berjalan di bulan ini kayak gitu. Nah, mau tahu nih Kak, jadi dari Kak Wiran sama Kak Uda punya nggak sih pengalaman berkesan, entah unik lah, yang sedih, atau yang paling menyenangkan itu dalam proses inisiasi si proyek ini tuh kayak gimana? Apa aja nih? Mungkin boleh dibagiin ke kita biar kita mungkin bisa jadi lebih tahu kayak
kalau mau ngebuat project kayak gitu harus lebih tahu ya nanti kira-kira permasalahan yang harus dihadapi kira-kira seperti ini kayak gitu. Oke, mungkin boleh dimulai dari Kak Oda. Silahkan Kak Oda. Aku masih mikir deh, bisa Kak Wira dulu nggak? Oke, nggak apa-apa, Kak. Boleh mungkin Kak Wira dulu cerita gimana pengalamannya, silahkan. Sebenarnya bukan pengalaman unik sih, tapi lebih ke aku dapat pelajaran dari pengalaman ini gitu ketika memulai sesuatu. Jadi waktu itu kan aku udah setuju nih sama temanku tadi untuk membawa isu kesehatan mental kan. Kita lagi nyari teman-teman yang juga punya minat sama tadi nih. Kita lagi proses mencari, terus tiba-tiba aku dan Kiki dalam waktu yang bersamaan merasa ragu. Apakah aku harus melanjutkan proyek ini atau enggak? Kayak kami udah tingkat akhir, harus mikirin skripsi dan lain-lain. Terus lagi kita adalah 2 anak jurusan ITB, teknik, yang nggak ngerti apa-apa tentang kesehatan mental, nggak pernah terpapar ilmu-ilmu psikologi sama sekali. Jadi berani-beraninya gitu ngadain social project yang kita angkat isu yang bisa dibilang saat ini tuh masih sensitif di negara kita. Waktu itu aku dan Kiki ngerasa banyak banget ketakutan, takut ngebayangin ekspektasi orang-orang terhadap project ini tuh bakal gimana, takut dijudge sok-sokan sama orang lain, banyak banget pikiran-pikiran negatif, sampai mikir apakah aku harus beralih nggak ngambil isu ini, atau apakah aku harus stop fokus ke skripsi aja. Sampai akhirnya waktu itu ada seseorang ya yang meyakinkan aku dan bilang gini, lintas dari penyakit kesehatan mental, cukup sebagai seorang yang peduli. Gak usah hiraukan apa kata orang lain, toh buat kebaikan juga gitu. Kenapa nggak dicoba? Terus aku diam kan, aku mikir. Kadang ya aku sadar juga gitu, ya wajar aja aku takut ketika aku memulai sesuatu yang baru. Karena dulu juga kalau kita mau belajar naik sepeda roda 2 juga takut kan, dari sepeda roda 3, belajar naik motor ke jalan raya juga takut, dan rasa takut itu harus dilawan. Sehingga aku dan Kiki kemudian memutuskan untuk terus lanjut menjalankan proyek ini semampu kita, dengan skop yang jelas, dengan objektif yang jelas, yang bisa dilakukan sebagai anak teknik yang nggak ngerti apa-apa tadi. Lagian aku mikir juga kayaknya kalau kita memulai sesuatu harus nunggu sempurna dulu, ya nggak bakal jalan gitu. Itu sih paling pengalaman yang aku rasain ketika aku menginisiasi proyek harap-harap kecil ini. Oke, Kak Wiran, makasih buat jawabannya. Jadi agak jadi kayak dimotivasi ya, kayak agak ada rasa ketakutan karena bukan dari bidangnya gitu ya, Kak. Iya benar banget. Berarti bisa dibilang Kak Wiran udah berani banget nih keluar dari zona nyamannya. Hal yang perlu banget kita contoh kalau kita mau memulai hal baru berarti. Nah, terus gimana nih buat Kak Oda, apakah ada pengalaman yang menarik, sedih, atau mungkin yang sangat menyenangkan dalam proses pembuatan proyek Kak Oda, Say Yes to Book? Silahkan Kak Oda. Oke, thank you. Oke, jadi sebenarnya aku mau nambahin aja dari Kak Wira, benar banget tadi, kayak sometimes pasti demot, dan sometimes kita ragu akan diri kita sendiri kan. Cuma menurut aku ketakutan itulah yang membuat kita tahu pasti bahwa our dream is right, our dream itu udah gede gitu. Malah kalau misalnya kita nggak takut, it's too easy for us. Gitu, ngerti nggak sih maksud aku? Kayak ya udah kalau kita nggak takut, it's too easy, there's no challenge in it, dan bisa jadi kita itu something yang kita nggak mau achieve in the end gitu loh. Nah jadi kayak aku personally, I struggled so much sebenarnya during Say Yes to Books ya. I think my whole team can mention that. I struggled so much during Say Yes to Books, especially di awal-awalnya. Karena mungkin kegiatan aku tuh kan rutin tiap minggu tuh harus ke panti. Jadi kita tuh tiap minggu harus ke panti kan, dan ke panti itu juga jauh. So, let's say tiap minggu kita harus mengalokasikan waktu sekitar 3 jam untuk pergi ke panti asuhan yang jauh gitu kan. Nah, sadly, karena ini tuh voluntarily work, itu kayak nggak digaji kan, dan banyak dari beberapa teman aku tuh yang kayak jadi malas, very very undemotivated to do it, dan aku juga sempat jadi demot karena I feel like I'm not supported gitu dari teman-teman aku sendiri atau dari tim aku sendiri. Dan it's okay, kita semua admit itu, kayak ya kita nggak ada waktu segala macam.
untuk mengerjakan ini. Especially karena ini kan butuh komitmen yang besar ya. Tiap minggu aku harus pergi ke panti asuhan selama 3 jam. Padahal bisa jadi minggu ujian atau besoknya ujian atau segala pun itu. Nah, terus habis itu ya udah karena it's something hard for me juga, something hard for my team juga, akhirnya aku memutuskan untuk buat volunteering program. Hanya harus berkomitmen kepada CS2Books selama 2 bulan aja. Dan tim aku bakalan jadi ngurusin semuanya. Jadi kita lebih ngurusin sebagai konseptornya, sedangkan eksekutor yang pergi ke pantinya itu adalah volunteers kita ini. Jadi kayak, karena iya sih, maksudnya menurut aku juga volunteers juga bukan orang yang bisa komit selama 1 tahun lebih gitu kan. Maksudnya people like to be involved and people like to contribute, but in just a short period amount of time, sekitar 2-3 bulan, segala macam dan kayak gitu. Dan menurut aku ya itu, jadi gara-gara kayak gara-gara aku mengetahui kalau emang voluntary work is very apa-apa pasti nggak mau untuk di sini gitu. Jadi very hard semua orang ya buat volunteers ini stay di tempat kita gitu loh. Dan alhamdulillah sekarang tuh volunteers aku tuh sangat aktif semua. Kayak yang apply juga 100-an orang, tapi yang diterima emang cuma 10-12 orang sih, karena kita nggak mau padat-padat kan. Jadi kayak ya, I think that's actually one of the scariest, dan itu menurut aku struggle paling gede aku di CS2Books. Oke, makasih buat Kak Oda buat jawabannya. Nah, sama ini nih, ada agak penasaran nih, buat proses nge-recruit si volunteer-nya itu gimana nih? Apakah lewat kayak Instagram-nya si CS2Book atau lewat mungkin promosinya keluar-keluar di daerah Bandung aja, terus persyaratannya atau seperti apa, Kak? Siapa sih target volunteer-nya kayak gitu? Oke, silahkan Kak Oda. Kayak kalau volunteers aku kan, mereka tuh bakal emang jadi executor gitu kan. Terus aku tuh oke, jadi kalau untuk ngepost segala macamnya, of course aku ngepostnya di Instagram CS2Books. Jadi kita ngepostin Instagram CS2Books, isinya cuma Google Form doang, plus harus ngepost Twibbon. Nah, volunteer semacam apa sih yang CS2Books cari? Pertama tuh, karena ini adalah komitmen yang tiap minggu harus dikerjain, kita tuh nyarinya yang kayak bukan yang sibuk-sibuk banget gitu. Jadi kayak bukan yang sibuk-sibuk banget. Nah, kebanyakan dari mereka ini adalah tingkat 1, tingkat 2. Tingkat 1 sih kebanyakan. Especially tingkat 1 sekarang ya, apalagi zaman sekarang itu super-super ambis kan. Mereka mau ikut ini itu. Dan kita merasa ya udah, they have the passion, they have the time. Ya itu, jadi kayak kebanyakan dari volunteers aku tuh sekarang tingkat 1. Dan itu juga menurut aku benefit ke mereka ya. Soalnya tim kita kan kebanyakan anak-anak tahun ketiga ya. Jadi kita tuh banyak kasih benefit ke mereka juga. Kita buat tutor kimia, tutor UTS ini ke mereka kalau mereka butuh gitu sih. Dan untuk jadi kan tadi aku bilang struggle aku adalah to keep my volunteers tetap aktif di sini. Jadi salah satu cara yang aku buat biar volunteers tetap aktif itu adalah benefitnya emang aku berusaha banget sih untuk ngasih mereka benefit yang cukup gede. Misalnya, ketika kamu udah volunteer jadi batch 1, let's say kamu volunteer batch 1, tapi sekarang udah volunteer batch 2, tapi kamu bisa masih ikut kegiatan-kegiatan kok di CS2Books. Kegiatan-kegiatannya ini ada kegiatan ke panti asuhan, ataupun kegiatan kayak seminar dan workshop yang specifically cuma dikasih untuk member CS2Books. Kayak kemarin, kita sempat ngobrol sama Kanila Tanzil, salah satu pendirinya Taman Bacaan Pelangi, dan mereka tuh bisa ikut semacam hal kayak gitu. Atau kemarin CS2Books collab sama Social Design nih, mengajari gimana sih caranya
approach ke anak kecil yang baik gitu. Gimana sih caranya ngajar crafting ke anak kecil gitu. Dan itu tuh kayak anak-anak volunteer bisa ikut hal yang kayak gituan, kayak gitu sih. Tapi untuk rekrutmen sendiri, aku lebih cari yang kayak nggak terlalu sibuk, mereka emang lowong, dan mereka emang mempunyai suatu keresahan pendidikan gitu, yang dibuktikan oleh SIM mereka, kayak gitu. Oke, makasih buat Kak Uda. Lumayan juga ya, jadi volunteer yang dapat, tutornya juga dapat nih. Nah, Iya. ini termasuk hal menarik yang perlu diterapkan nih buat menarik anak ITB ikut volunteer. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya. Nah, dalam proses keberjalanan proyek ini, apa sih harapan dari Kak Wira sama Kak Oda buat proyek kakak-kakak masing-masing ini ke depannya kayak gitu? Mungkin boleh dari Kak Wira dulu menjelaskan tentang harapan dari si proyek harap-harap kecil ini ke depannya pengen seperti apa? Apalagi kan mungkin harap-harap kecil masih termasuk proyek yang masih baru banget kan Kak? Nah itu apa nih Kak harapannya? Silahkan Kak Wira. Jadi ini pertanyaannya udah ngapain aja dan harapan atau harapan aja tadi? Sorry, agak sinyalnya jelek. Jadi harapannya Kak, sama ini juga sih, sekarang udah ngapain aja kayak gitu, kayak dari udah ngapain aja sama dari yang udah ngapain aja, kedepannya pengen ngapain kayak gitu. Oke, siap. Siap. Jadi untuk harap-harap kecil yang bisa dibilang baru seumur jagung, kita baru banget mulai di awal Januari dan sekarang kita udah 3 bulan. Kita udah cukup banyak ngadain event dan cukup padat. Terus antusiasme orang-orang untuk ikut acara harap-harap kecil juga bisa dibilang cukup baik ya. Saat ini kita udah ngadain 3 kali mini discussion. Jadi mini discussion itu di setiap mini discussion kita ngangkat suatu topik yang akan dibawakan oleh psikolog atau juga penyintas penyakit tersebut. Biasanya diikutin 35-40 partisipan. Nah, sejauh ini kita udah pernah ngebahas tentang bipolar, tentang inner beauty class, juga tentang quarter life crisis. Waktu ngadain mini discussion juga, kita gak cuma ngundang psikolog, tapi juga ada penyintasnya, kadang ada influencer-influencer di bidang terkait juga kita undang. Nah, sebenarnya yang paling menyenangkan dari mengadakan mini discussion ini, background dari peserta itu sangat beragam. Jadi gak cuma mahasiswa ITB aja, tapi ada Unpad, UPI, UIN, Sunan Gunung Jati, ada Unisba, Telkom, Unikom, macam-macam, semuanya pada tertarik untuk datang. Nggak itu juga, ternyata ibu rumah tangga, bahkan pekerja umur 30 atau yang 55 tahun juga pada tertarik untuk datang. Biasanya mereka juga datang bawa anaknya untuk ikut diskusi, dan itu cukup satisfying buat aku, karena ternyata banyak loh orang-orang yang udah aware dengan isu ini, kan mungkin selama ini nggak terwadahi aja gitu. Terus yang kedua, kita juga ngadain support group. Jadi support group itu kami sebagai pengurus harap-harap kecil itu memberikan ruang yang aman untuk orang-orang bisa saling bercerita dan juga saling mendengarkan. Baik itu kisah tragisnya, traumanya, penyesalannya, amarahnya, tanpa harus ngerasa dihakimin. Kalau waktu itu kita ngadain support group, diikutin sama 12 orang dengan satu moderator sebagai dia adalah seorang psikolog. Orangnya diverse banget. Ada orang yang OCD, ada yang waktu itu ngerasa depressed, dan semuanya ngerasa aman untuk cerita di situ tanpa dijudge. Dan alhamdulillah sampai sekarang relation tadi itu bisa di-maintain melalui grup WhatsApp. Nah, itu menjadi kepuasan tersendiri juga buat aku, karena event ini bisa dilakukan secara continuous, dijaga hubungannya secara continuous. Terus yang ketiga juga kami udah pernah ngadain roadshow anti-bullying. Kalau ini targetnya tuh anak-anak. Jadi kalau kemarin partisipannya dari TK sampai SD kelas 6. Kenapa sih kita concern ke bullying ini? Karena kalau based on research itu anak-anak yang saat mudanya terpapar bullying saat masih kecil, dan dia tuh berpotensi memiliki gangguan kesehatan mental di saat mereka dewasa, entah itu berupa depresi atau anxiety. Nah, makanya kita juga menggalakkan program yang untuk anak-anak tadi. Terus nggak cuma program-program yang secara langsung aja, tapi ada juga yang lewat media sosial. Misalnya Ayo Bercerita. Kalau Ayo Bercerita ini bentukan lain dari nama lain lah dari peer counseling kami.
ternyata di ITB, nggak cuma di ITB, di Bandung ini banyak banget orang-orang yang ngerasa nggak ada tempat untuk cerita. Di sini kami memfasilitasi mereka untuk curhat gratis sama anak-anak final year psikolog, yang mana peer counselor kita kami macam-macam dari Unisba, Unpad, UPI, UI, UIN Jakarta. Dan alhamdulillah banyak yang tertarik untuk jadi peer counselor dan juga memanfaatkan program ini gitu. Sekitar ada udah 30 orang lah untuk curhat-curhat selama 3 bulan ini. Terus yang terakhir social media campaign juga. Social media ini kami bawain ada ke sharing-sharing cerita penyintas lewat Insta, IGTV ya, terus ada kayak template-template lewat Instastory dan lain-lain. Sebenarnya kalau sejauh ini aku udah bersyukur sih, ternyata orang-orang tuh banyak loh yang tertarik dengan isu ini. Dan alhamdulillah yang tertarik itu nggak cuma yang anak muda aja, bahkan orang-orang tua juga pada tertarik. Jadi aku senang mendapati fakta bahwa kita nggak seterpuruk itu kok dari segi kesehatan mental, banyak juga yang aware. Terus harapan aku ke depannya sebenarnya kalau dalam jangka pendek ini karena kita lagi vakum, kita pengen ngadain online class karena kita nggak bisa berkegiatan langsung, kita adain semuanya serba online dan salah satunya ada online class, semoga bisa segera terjadi dan pada ikutan. Terus yang jangka panjangnya, aku pengen sebenarnya harap-harap kecil ini skopnya nggak cuma di Bandung, tapi juga di seluruh Indonesia. Paling gitu sih harapan aku ke depannya. Oke, Kak Wira, makasih banget. Wah, bisa dibilang baru, tapi ternyata langkahnya udah banyak banget ya cara-caranya kayak gitu. Amin. Juga semoga bisa nggak cuma di Bandung, tapi bisa merambah sampai Indonesia kayak gitu. Nah, selanjutnya buat Kak Oda mungkin boleh cerita buat gimana apa aja nih yang udah dilakuin sama Say Yes to Book dan juga harapannya nih buat Say Yes to Book ke depannya. Gimana Kak Oda? Silahkan. Oke, thank you Zafira. Jadi, kalau ditanya apa yang Say Yes to Book sudah lakuin, ya of course tadi kayak kita kalau in kuantitatif, kita udah impact sekitar 4. Jadi kita punya 4 panti binaan di Bandung, itu tuh sekitar 150 anak, plus kita udah juga punya 800-an buku di perpustakaan kita. Nah, kalau misalnya, kalau soal cerita-cerita ya apa yang kita kerjain itu, kayak of course kita ada program namanya peminjaman buku. Jadi anak-anak panti itu tiap minggu bisa minjam buku. Terus minggu berikutnya tuh kayak ngebalikin bukunya, terus minjem buku baru lagi gitu. Jadi kayak kayak kita tuh pengen meningkatkan minat literasi dan minat baca anak gitu kan. Selain itu juga kita pengen ngajarin anak cara bertanggung jawab gitu loh. Kan ini nggak barang mereka, jadi mereka nggak boleh hilang. Mereka tuh nggak harus ngerawat dengan baik, hal kayak gitu. Nah, selain itu juga, karena concern kita buat pendidikan, jadi kalau ditanya visi aku ya, visi dari CS Books itu adalah kita tuh pengen menjadikan literasi dan education as a tool untuk mencapai potensi anak-anak itu sendiri. Nah, karena itu, kan beberapa panti yang aku kunjungin itu banyak anak SMA-nya. Dan anak SMA ini tuh pada komplain, kayak, Kak, aku sedih banget, aku minder, aku nggak mau kuliah. Jadi kayak banyak banget itu yang, aku nggak mau kuliah, ngapain aku berpendidikan yang bagus segala macam, toh nggak bakal jadi apa-apa. Aku mau kesana juga susah, Kak, aku nggak punya duit. Temen aku pada bimbel semua, ya aku udah minder duluan, menurut aku nggak bakal bisa, semacam hal kayak gitu. Nah, gara-gara itu, kita tuh sering ngadain tutor UTBK, jadi kayak untuk anak-anak yang mau masuk kuliah, semuanya sih kita push untuk masuk kuliah, kita ngadain tutor UTBK. Itu masih sampai sekarang kayak gitu. Nah, untuk harapan ke depannya untuk program tutor ini, jadi kita tuh kemarin udah dapat partnership dari akademis.id, kalau tahu. Jadi akademis.id itu adalah sekarang startup yang ngebuat kayak online tryout gitu, free. Nggak sih, sebenarnya bayar untuk siswa-siswa di Indonesia. Sama kayak edukasi sistem gitu sih, cuman yang ini dibuat oleh ada teman aku juga. Nah, jadi kita partnership sama mereka dan most likely anak-anak panti dari Panti Binaan CS Books akan mendapatkan kesempatan untuk tryout dan belajar free dari akademis.id ini. Jadi harapannya semoga ke depan mereka masih banyak yang lebih terpacu lah untuk belajar lebih dan untuk kuliah sebenarnya. Nah, selain itu juga,
karena kita ngeliat banget nih impact ke anak-anaknya, kayak anak-anaknya sekarang lebih mau bermimpi, kayak mereka tuh bacanya tuh, coba deh bayangin anak SD even, kayak ada anak SD di salah satu panti yang aku kunjungin, aku tanya, kamu mau jadi apa? Waktu kamu besar kan, maksudnya anak SD jawabnya, kalau kamu mau jadi akuntan. Terus aku kayak, kamu tahu dari mana akuntan? Tahu Kak, yang matematika itu kan, aku suka matematika, kayak gitu. Cuman kadang-kadang aku nggak tahu mau belajar dari mana. Banyak banget yang kayak gitu, banyak banget anak-anak yang bermimpi untuk menjadi seorang yang lebih, untuk break out of their circumstances, tapi mereka nggak punya akses ke hal-hal yang kayak gitu. Jadi, aku sama tim-tim aku tuh, sama volunteers aku juga sering ngobrol sama mereka, to tell them that it's okay. Even buku-buku yang di kita tuh kayak buku-buku perempuan hebat, semacam hal kayak gitu memotivasi mereka to tell them that it's actually okay to dream big and to follow your dreams gitu. Nah, karena impact-nya menurut aku udah lumayan gede nih ke anak-anaknya juga, dan ya kegiatan kita juga ada pendidikan karakter dan segala macem, harapan aku ke depannya sih sebenarnya kita pengen expand. Nah, expand-nya ini sebenarnya udah ada beberapa orang yang nawarin aku untuk expand di beberapa daerah. Ada yang mau expand di Jatinangor, dan seterusnya gitu. Cuman gara-gara ya masih gara-gara ada COVID-19 ini, kita belum bisa fokusin ke expand, kita fokusinnya ke lebih ke online campaign gitu sih mengenai minat baca. Jadi ntar mungkin bakal ada banyak kayak bedah buku, bakal ada banyak tips belajar gitu loh. Ya semacam hal kayak gitu sih untuk kedepannya. Oke, makasih buat Kak udah buat sharing-sharingnya. Jadi ternyata emang udah ini ya, impact-nya tuh gede banget buat para pembacanya, anak-anak di pantinya kayak gitu, sampai udah mempengaruhi ke mimpi-mimpi mereka kayak gitu. Terus keberanian mereka buat ngelanjutin kuliah, dan ini menurut aku sesuatu hal yang bisa dibilang bisa dicontoh sih kayak gitu. Dan semoga kedepannya harapan dari kakak-kakak ini atas proyek-proyeknya bisa tercapai, amin. Yang Kak Wiran bisa nggak cuma di Bandung, tapi bisa ke Indonesia juga. Buat Kak Oda mungkin bisa semakin meluas juga. Mungkin setelah COVID-nya selesai bisa merambah ke Jatinangor juga. Terus dan bisa terus menyebarkan semangat bermimpi ke anak-anak di panti asuhannya. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, jadi kita pengen nanya nih Kak, gimana sih cara bikin project itu, dan tools-toolsnya itu apa kayak gitu? Apakah kakak-kakak ini tuh menggunakan tools-tools sendiri kayak gitu untuk ngebuat si project kakak-kakak ini kayak gitu, kayak harap-harap kecil sama Say Yes to Book kayak gitu. Nah, mungkin boleh dimulai dari Kak Wiran. Silahkan Kak Wiran. Oke, jadi ini lebih ke tools-tools ya, atau step-stepnya juga ya. Ya, benar Kak. Sebenarnya macam-macam sih ya, tergantung referensinya apa. Tapi kalau secara umum, yang aku pernah baca, kita bisa bagi itu berdasarkan 5 W+1H-nya. Dimulai dari what is our project. Jadi di bagian what is our project ini, kita nentuin pertama, isu yang kita bawain apa, latar belakangnya apa. Dalam memilih isu tadi ini, kita bisa menggunakan tools yang udah sering kita pelajarin tuh, namanya Fishbone diagram, kalau kalian masih ingat. Terus, yang kedua, kita harus nentuin objektif yang jelas, yang realistis, yang bisa terhitung, menggunakan metode SMART yang aku yakin juga udah pada belajar. Terus yang ketiga, kita harus nentuin scope of work kita, batasan-batasan atau boundaries yang kita lakukan. Kayak aku sebagai mahasiswa mungkin nggak bisa melakukan hal sebanyak psikolog di bidang kesehatan mental ini. Jadi kita nentuin batasan-batasan dari project kita ini ngapain aja. Itu untuk bagian what. Terus yang kedua itu why. Why this project must be run. Jadi kalau di bagian ini tuh kita analisis dua hal. Kira-kira benefitnya apa dan resikonya apa. Apakah benefit buat si pengurusnya, partisipannya, dan juga lingkungannya itu lebih besar dibandingkan resiko yang mungkin terjadi. Kalau memang ternyata lebih worth untuk dilanjutin, maka lanjutkan. Tapi ingat, resiko tadi harus dilihat kira-kira
apa sih yang perlu dilakukan supaya bisa memitigasi resiko tadi. Itu kalau dari segi why-nya. Terus yang kedua, who. Who itu siapa sih yang bakal ngejalanin project ini. Kita harus tahu siapa aja timnya, susunan timnya itu gimana, roles-nya ngapain aja. Yang kedua, siapa sih yang kira-kira bakal menjadi sponsor untuk monetize project kita ini. Yang ketiga, kira-kira adakah partner-partner yang bisa kita ajak supaya dampak dari project ini semakin meluas. Yang keempat, siapa sih target-target dari project sosial kita ini. Nah, itu harus dipikirin matang-matang sebelum kita memulai suatu project. Dan yang terakhir itu digabung ada how, where, dan when-nya. Jadi, gimana sih metodenya untuk mencapai si tujuan tadi? Pakai cara apa sih? Kalau memang tujuannya metodenya pakai diskusi, kira-kira diskusinya offline apa online sih? Kalau offline kira-kira di mana? Terus kapan? Kira-kira kegiatannya itu bakal diadain kapan aja? Nah, itu penting banget ngelakuin yang namanya scheduling. Kalau yang aku pelajarin di mata kuliahku, kita bisa melakukan scheduling itu pakai Gantt chart. Jadi kalau Gantt chart itu kita bisa mengontrol apakah project kita ini masih stay on track, apa udah tidak sesuai, kayak gitu. Nah, itu kalau secara teoritisnya. To be honest, aku dalam menjalani harap-harap kecil ini gak strictly pakai tools-tools di atas, tapi secara implisit aku menggunakan teori-teori di atas tadi. Jadi yang mau aku bilang di sini adalah tools-tools itu penting banget karena bisa membuat kalian merasa jelas dan terstruktur dalam merencanakan proyek kalian. Tapi jangan sampai tools-tools tadi malah menghambat kalian untuk bergerak gitu. Jadinya tools-tools tadi malah membuat kalian jadi ragu. Apakah project aku udah sesuai ya dengan kaidah tools ini? Daripada ribet gitu, ya udah gas aja asal kamu punya niat dan juga kemampuan kayak gitu. Tapi kalau kamu bisa mengaplikasikan tools tadi, itu tentunya bakal lebih bagus. Kalau dari aku itu sih paling. Oke, makasih Kak Wiran. Jadi lebih tahu nih, ternyata bikin project juga ada tools-nya ya, kayak gitu. Nah, terus buat Kak Oda, boleh mungkin berbagi tentang dalam proses pembuatan project ini, Kak Oda pakai tools apa nih? Atau mungkin nggak pakai tools, atau kayak gimana gitu. Oke, silahkan Kak Oda. Oke, jadi kalau untuk tapi menurut aku ya, before you initiate a project, I think you need to know your golden circle dulu. Jadi kalau golden circle itu everything starts with why. Jadi kamu harus tahu dulu sebenarnya why organization kamu tuh apa. What drives your organization to be, jadi what drives your organization atau what drives keresahan apa sih di dalam diri kamu gitu. So I think you have to start with why. And then after you start with why, you have to go to your how. Jadi why, how, and then what. Jadi tadi why, how, what-nya udah dijelasin sama Kawiran ya. Jadi kayak menurut aku pakai metode Golden Circle dari Simon Sinek. I start with why, how, and then what. Gitu. Nah, terus kalau untuk ditanya tools, aku bakal singkat aja. Jadi kalau ditanya tools, setelah aku tahu semua why aku, what, and how aku itu, toolsnya bisa pakai yang kayak Kawiran bilang, kayak fishbone diagram, or something like that tuh, ya itu oke banget karena aku juga pakai kayak gitu. Nah, terus selain itu, aku juga analyze my stakeholder. Sama kayak Kawiran juga, analyze my stakeholder who's involved in this. Apakah ada donatur, apakah ada sponsor, apakah ada partner-partner lainnya. Nah, kalau kita merupakan suatu organisasi yang dikasih duit, let's say I have a donator, atau aku punya donatur buku kan, aku punya donatur uang, atau aku punya sponsor. Nah, itu tuh penting banget for you to keep track with them dan follow up ke mereka juga. Gimana caranya? Let's say, kamu bisa ngasih yearly impact report ke mereka. So they know kalau mereka tuh juga membuat impact yang baik loh melalui organisasi kita gitu ke orang lain. Buat aku tuh harus dipelajari juga gimana kita nge-social manage dengan stakeholder yang kita punya gitu. Nah, stakeholder analysis. Yang ketiga itu, jadi ada yang namanya OKR. OKR itu adalah Objective and Key Result. Kita harus tahu sebenarnya output yang mau kita capai itu apa. Nah, Objective and Key Result can be qualitative and quantitative. Kualitatif, kalau di aku adalah kompetensi anak yang mau aku kembangkan selama dia berada di Says to Books. Jadi, kalau misalnya di Says to Books itu ada sekitar 5 kompetensi yang pengen aku kembangkan di anak. Kompetensinya ini berdasarkan kamus Spencer and Spencer. Beberapa kompetensinya adalah information seeking,
analytical thinking, expertise, self-confidence, dan conceptual thinking. Jadi kayak itu sendiri kita harus tahu sebenarnya outputnya mau apa sih. Jadi ada kualitatif, yang kayak tadi kompetensi yang mau dicapai, sama kuantitatif. Nah, kuantitatifnya ini bisa jadi kayak, oh, gue pingin ngimpact ke sekitar berapa panti asuhan, atau berapa anak, dan dalam berapa tahun gue pengen mencapai ini. Kayak gitu sih. Sebenarnya kalau aku kayak gitu. Tapi kurang lebih sama kayak Kak Wiranti juga sih. Kayak steps-nya juga. Gitu. Oke, makasih buat Kak Oda kayak gitu ya udah ngejawab nih. Jadi pakai tools-toolsnya apa aja kayak gitu. Dan lumayan sih jadi lebih aware nih kalau ternyata perlu ya ngasih laporan gitu ke beberapa stakeholder kayak gitu. Nah, selanjutnya buat sesi pertanyaan yang terakhir kayak gitu, yang paling ditunggu-tunggu sih sebenarnya pastinya itu tips and trick dalam membuat project kayak gitu. Nah, gimana nih tips dan trik dari Kak Oda sama Kak Wira waktu ngebuat project kakak-kakak masing-masing gitu. Mungkin boleh mulai dari Kak Oda. Silahkan Kak Oda. Aduh, kalau tips and trick apa ya? Aku nggak kebayang sih kalau tips and trick. Cuman aku ada beberapa kayak bukan wejangan juga sih. It's just me. Kayak lebih kepada kayak in my opinion, creating a project is not easy. It's extremely hard. Oke, tapi menurut aku kalau why kamu itu sangat kuat, especially in yourself, you should keep up with it. Kayak dulu aku pernah demot banget waktu aku ngerjain SCTB, karena I feel like no one supported me. Tapi karena mungkin why di dalam diri aku kembali merefleksikan diri aku, kenapa I'm doing this, aku continue doing this, gitu. Jadi kalau tips and tricks sih, ya mungkin kayak, ya find the people yang emang sama, passionnya sama kayak kamu, segala macam kayak gitu. Cuman aku gimana ya, kalau tips and tricks mungkin gak ada dari akunya banget, cuman aku pengen ngasih tahu aja, kalaupun kalian demot, kalaupun kalian struggling, keep fighting for that cause gitu, karena aku tahu pasti cause yang kalian fight itu sangat baik gitu. Jadi ya itu aja sih sebenarnya dari aku. Oh, sama sekalian penutup ya, jadi kalau misalnya penutup ya itu sih lebih kayak fight for your cause aja, karena menurut aku ya capek itu pasti, tapi ketika kamu punya why yang kuat dalam diri kamu, I think you will keep going. Dan when you keep going, I think it's gonna be better. Gitu aja sih dari aku. Thank you. Oke, makasih buat Kak Oda buat tips and trick sama penutupnya sekalian ya ini. Nah, boleh buat selanjutnya Kak Wiran buat pertanyaan terakhir nih. Tips and trick waktu pembuatan project-nya Kak Wiran. Nah, itu apa sama sekalian penutup deh Kak. Makasih, silakan Kak Wiran. Aku setuju banget juga sama Oda. Pokoknya kita harus konsisten. Kayak kita udah decide mau lakuin ini, kalau bisa kita konsisten sampai akhir apapun masalah yang kita hadapin. Terus tambahan dari aku, pertama, belajar dari aku, jangan tunggu tingkat akhir dulu baru memulai. Karena udah terlalu telat. Karena aku ngerasa excited banget nih ngejalanin project ini. Kalian rugi banget kalau kalian baru mulai itu di tingkat akhir. Jadi kalau kalian masih tingkat 2 sekarang, ini mulailah ikutin jejaknya Kak Oda. Terus yang kedua, nggak harus nunggu ahli dulu, ya berani aja coba. Lakuin aja dulu sebisa yang kamu mau. Nggak harus nunggu kamu ahli dulu. Karena kalau memang orang sedekah harus kaya dulu, ya kapan gitu kan. Terus yang ketiga, dalam menjalankan suatu project, beri karakter yang berbeda di project kamu. Sehingga project kamu tuh bisa diingat orang, dan banyak yang tertarik. Sehingga dampak dari project yang kamu jalanin juga, itu bakal lebih besar. Jadi ketika concepting mau bawa ide apa, kegiatan yang mau ngapain aja, itu perlu dipikirin matang-matang. Terus lagi, menurutku ya, dalam memilih tim, bener banget kata Oda, harus cari orang yang sevisi sama kita, memiliki minat yang sama kayak kita. Tapi jangan sampai kalian hanya terfokus ke circle-circle kalian aja, karena takut dijudge lah dan lain-lain. Coba cari ke yang lebih luas, ya siapa tahu ada orang yang lebih komit, terus lagi punya koneksi yang pas untuk project kalian. Terus yang keempat, berhubungan lagi sama yang Oda bilang, manajemen manusia itu susah. Jadi kita maksa orang untuk melakukan sesuatu yang nggak dibayar, itu agak sulit. Karena kita nggak bisa kasih mereka apa-apa. Jadi dalam menentukan job desk atau roles dari orang-orang yang kalian pilih, baik itu volunteer atau pengurus, make sure kalian juga bikin plan B untuk job desk tersebut. Sehingga project kalian bakal tetap jalan meskipun salah satu dari orang kepercayaan kalian itu hilang.
Terus yang terakhir, apa ya? Pokoknya jangan pernah berhenti nyoba tadi, bener kayak kata Oda tadi. Terus penutup dari aku, mulai dari sekarang, jangan cuma ikut aja, buat sesuatu, menjadi inisiator. Nah, itu penutup dari aku. Oke, makasih buat Kak Wiran buat tips and trick sama penutupnya. Nah, berarti dengan udah terungkapnya nih kunci-kunci pembuatan project dari Kak Wiran sama Kak Oda, berarti berakhir juga sesi podcast pada kali ini yang bertema Project Initiation. Semoga ilmu yang udah dibagiin dari Kak Oda sama Kak Wiran ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam proses pembuatan project nanti kayak gitu. Dan sekali lagi saya Zafira Nuraini mewakili Katwil FTTM 2019 mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Oda dan Kak Wiran yang udah menyempatkan waktunya berbagi ilmunya dalam pembuatan proyek sosial kakak-kakak sekalian nih. Dan semoga proyek kakak ini pada lebih sukses lagi nih ke depannya. Oke, makasih Kak. Thank you Oke, juga. thank you, Wira. Thank you, Da. FTTM.